Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Teni Nurlatifah HR. Kali ini kita mau sedikit ya mengupas tentang midwife planner. Karena alhamdulillah kemarin sudah selesai training online Midwife Planner Pro yang diselenggarakan oleh Theta Development Institute, dan cukup luar biasa ya. Saya sendiri nggak menyangka kalau ternyata respon daripada bidan ini cukup cukup antusias seperti itu. Oke, teman-teman semua, semoga kemarin yang menjadi batch pertama, angkatan pertama ini betul-betul jadi leader, jadi Dewi Fortune-nya ya untuk konsep midwife planner ini, dan semoga menjadi model ya, menjadi model bagi para bidan-bidan selanjutnya bagaimana menjadi seorang midwife planner. Ya, saya doakan karena angkatan pertama ini akan mendapatkan free live coaching dari trainer yang kemarin mengisi. Di antaranya adalah saya sendiri. Oke, teman-teman semua, apa sih midwife planner itu ya? Saya memberikan definisi bahwa midwife planner itu seorang bidan yang mandiri secara finansial, kemudian dia bisa produktif dalam keprofesiannya dan bisa memetakan peran hidup sebagai seorang perempuan. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, kenapa bidan? Jelas ya, kalau kita lihat dari bahasanya midwife planner, midwife dan entrepreneur. Jadi midwife itu adalah bidan. Dan kenapa bidan gitu? Saya bidan. Itu simpelnya ya, saya bidan. Dan saya sangat mencintai profesi saya sebagai seorang bidan. Dan saya pun tahu ya seperti apa masalah-masalah, perjuangan-perjuangan yang dihadapi oleh para bidan dengan berbagai pekerjaannya. Apakah itu dosen, apakah itu bidan murni praktek mandiri, apakah bidan yang bekerja sebagai PNS di dinas kesehatan misalkan, atau di puskesmas atau di rumah sakit. Jadi kenapa bidan? Itu jawabannya ya. Kemudian yang selanjutnya, kenapa mandiri secara finansial? Karena bidan itu adalah sebuah profesi yang terlahir sebagai seorang abdi ya, mengabdi. Bidan itu menolong ibu, menolong bayi, perempuan selama siklus kehidupannya itu tanpa mengenal lelah, tanpa mengenal waktu. Mungkin ada nggak sih yang melahirkan itu diatur gitu ya? Jadi kalau bidannya tidur, udah nanti dulu gitu ya, bidannya bobok dulu, nggak bisa ya. Jadi betul-betul pengabdian, kapanpun, siapapun, ketika bidan ini dibutuhkan pertolongannya, dia harus siap. Nah, artinya bahwa profesi bidan itu adalah profesi pengabdian. Kenapa? Bagaimana hubungannya dengan mandiri secara finansial? Kalau orang mengabdi, tentunya tidak ada harapan untuk diberi upah. Nah, mudah-mudahan udah mulai nyambung nih ya. Nah, artinya ketika dia menjalankan keprofesiannya, saya berharap bidan itu betul-betul pengabdian. Nah, terus bidan dapat finansialnya dari mana? Nah, ini kenapa ujungnya planner. Nah, ini ya nanti kita sambung. Jadi dengan harapan kalau misalkan dia betul-betul mengabdi, maka dia akan memberikan pelayanan kepada pasien, kepada klien itu dengan penuh cinta, penuh kasih sayang, dan tidak dengan motif finansial, tidak dengan motif uang. Alhasil, bidan akan terhindar dari yang namanya kasus malpraktek, penyalahgunaan etika, penyalahgunaan moral. Nah, oleh karena itu, midwife planner itu salah satu tandanya adalah finansial, mandiri secara finansial. Lanjut, kenapa harus produktif dalam keprofesiannya? Nah,
arti daripada produktif dalam keprofesiannya, saya berharap semua bidan ini fokus untuk berkarya. Selalu ingin berkarya, apapun itu karyanya, selama itu bermanfaat untuk keberlangsungan bidan, keberlangsungan masyarakat, terutama ibu dan bayi, ibu dan anak. Nah, bidan itu tidak ada yang istilahnya dia bekerja tanpa memikirkan profesinya begitu. Jadi saya berharap bidan itu produktif dalam keprofesiannya. Dia berkarya terus berkarya untuk profesinya sampai dia meninggal. Dan saya berharap bahwa dengan karya-karya bidan inilah, dengan produktivitas bidan inilah, maka layanan kebidanan ini menjadi sesuatu hal yang prioritas di masyarakat gitu. Sehingga sampai kapanpun layanan kebidanan ini adalah layanan yang menjadi utama di mata masyarakat. Jadi kita ingin mendekatkan lagi. Karena apa? Karena bidannya banyak yang berkarya begitu. Nah, dan yang terakhir, kenapa ada definisi saya adalah memetakan peran kehidupannya sebagai seorang perempuan. Karena bidan itu adalah perempuan di Indonesia, definisinya begitu ya. Saya berharap bahwa meskipun bidan ini berkarya, meskipun bidan ini mengabdi untuk negara, tetapi dia tidak melupakan kewajibannya sebagai seorang perempuan. Saya yakin ketika kita nanti ditanya di akhirat, yang pertama itu adalah kalau peran perempuan adalah peran sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu. Ya. Nah, jadi meskipun bidan itu adalah memberikan layanan di masyarakat, mengabdi untuk negara, terus berkarya dalam komunitas, tapi dia juga tetap menjadi seorang istri yang luar biasa, menjadi seorang ibu yang bisa mendampingi anak-anaknya menuju kepada cita-citanya, bisa menjadi partner hidup suaminya. Andai kata dia berprofesi misalkan sebagai dosen, sebagai PNS, pekerja di rumah sakit dan lain sebagainya, berapapun peran yang dia jalankan, dia bisa seimbang. Dia bisa seimbang memberikan waktu untuk prioritas-prioritas tersebut. Nah, teman-teman mungkin penasaran ya. Jadi untuk bisa mencapai definisi tersebut ya, jadi midwife trainer tadi, seorang bidan yang mandiri secara finansial, nah ini finansial ini kaitan dengan plannernya itu ya, kemudian produktif dalam keprofesiannya, dan bisa memetakan perannya sebagai seorang perempuan. Nah, jadi apa sih yang dipelajari dalam Midwife Planner Pro ini? Kalau melihat dari definisi, kayaknya sih belajarnya tentang ilmu bisnis gitu saja. Benar, kita belajar ilmu bisnis di situ tentunya. Namun, perlu teman-teman ketahui, karena sesuai dengan definisi tadi, maka kita kembalikan dulu ya. Dimulai dengan belajar life plan, perencanaan hidup. Nah, sehingga ketika bidan melakukan apapun, kembali apa yang prioritas dalam hidupnya. Dia tidak akan ada lagi PMB-nya ditinggalin gitu ya. Atau misalkan anaknya ditinggalin, suaminya ditinggalin hanya karena dia sibuk gitu. Tapi dia bisa memetakan. Oleh karena itu, pembelajaran pertama dalam Midwife Planner Pro itu adalah life plan, perencanaan hidup. Nanti kita akan belajar tentang bagaimana memetakan peran sebagai seorang perempuan dalam kehidupan, memetakan peran sebagai seorang bidan dalam kehidupan. Akhirnya kita menemukan apa visi hidup kita, apa peran-peran kehidupan kita, terus apa yang harus kita lakukan untuk bisa membalancingkan semua peran itu. Yang kedua, kita belajar juga financial planning. Kenapa harus belajar tentang financial planning? Untuk bisa belajar sebagai seorang midwife planner, tentu harus belajar financial planning. Kenapa? Menjadi seorang entrepreneur itu harus belajar keuangan, harus mengelola keuangan, karena keuangan itu adalah fondasinya. Namun kebanyakan para bidan yang saya temui, yang banyak sharing dengan saya adalah mereka PMB-nya nggak maju atau bisnis yang lainnya nggak maju hanya karena apa? Karena antara keuangan keluarga dengan keuangan bisnis itu bercampur aduk. Akhirnya yang mana profit, yang mana belanja rumah tangga, seperti itu. Nah, akhirnya dari sinilah saya memandang penting bahwa seorang bidan, karena dia juga seorang perempuan dan kebanyakan adalah ibu rumah tangga, maka harus belajar tentang perencanaan keuangan. Kita akan hitung berapa cash flow,
bidan tiap bulan. Dari mulai rumah tangganya, kita hitung berapa sih asetnya, berapa tanggungannya sampai muncul neracanya, dan berapa kekayaannya. Dari sana kita bisa memetakan bagaimana kita akan memulai membenahi baik. Kalau misalkan PMB-nya baru mulai, bagaimana kita memulai. Kalau PMB-nya udah jalan, tetapi misalkan pasiennya masih sedikit, bagaimana kita untuk menaikkan. Atau yang belum punya bisnis sama sekali, tapi belum tertarik untuk membuka PMB, nggak masalah. Nanti kita bisa apapun jenis bisnisnya ya, yang penting dia itu tetap menjadi seorang bidan yang bermanfaat. Kemudian selain itu belajar juga tentang entrepreneurship. Kenapa? Ya jelas lah ya, ini adalah basicnya, ini adalah dasarnya, ini adalah ruhnya ya. Jadi yang saya tekankan di sini adalah mindset seorang entrepreneur. Entrepreneur itu bukan profesi, entrepreneurship itu mindset. Jadi kita bangun bagaimana menjadi seorang entrepreneur. Entrepreneur itu adalah orang yang tidak bergantung kepada orang lain, orang yang selalu visioner, orang yang selalu melihat peluang, orang yang tidak iri dengan kesuksesan orang lain. Tapi justru ketika melihat orang lain sukses, dia mau belajar. Apa sih, kenapa dia bisa sukses? Apa yang bisa saya pelajari? Makanya salah satu konsep di dalam midwifepreneur ini adalah modeling. Nanti kita lihat model-model yang sudah sukses, kita contohkan. Seperti itu ya. Lanjut kita juga belajar tentang apa itu midwife dan midwifery. Kenapa? Bosan ngomongin midwife dan midwifery, saya tahu kok itu definisinya. Oke, tapi masih juga banyak bidan yang sukses, profitnya banyak, tapi dia lupa dengan standar kompetensi dasarnya. Artinya ketika kita belajar apa itu midwife, saya cuma ingin mengingatkan lagi, ini loh definisi midwife, ini loh yang dimaksud midwifery. Jadi kita belajar tentang filosofi. Akhirnya secara otomatis kita akan belajar tentang aspek legal di sana. Ya. Kemudian yang terakhir adalah belajar holistic care. Kenapa holistic care? Jelas semua orang tahu era saat ini era digital, masyarakat ini yang dibutuhkan bukan hanya bersalin secara aman, sehat, spontan, tapi dia juga butuh nyaman. Sehingga konsep holistic care, mind, body, dan soul ini adalah target saat ini bagaimana pelayanan kebidanan tetap selalu nomor 1 di hati masyarakat. Jadi, dan di hari kedua kita akan belajar business plan dan manajemen bisnis. Kenapa mesti business plan? Ya, mau yang sudah jalan, mau yang belum, coba kita mulai, ulang lagi, kita tata lagi supaya lebih wow pesatnya ya. Dan kemudian kenapa manajemen bisnis? Jelas, entrepreneurship sama dengan manajemen ya, menurut saya begitu. Jadi kalau kita membangun sebuah usaha, bisnis atau menjadi seorang entrepreneur itu tidak cukup hanya dengan modal semangat. Ini kebanyakan orang gagal membangun bisnis adalah 1 bulan semangat gitu ya, baru nyampe bentuk kemasannya bagus saja dia udah semangat, padahal belum ada orang yang beli gitu ya. Nah jadi sebulan, 2 bulan, biasanya nggak nyampe 3 bulan dia lelah, akhirnya udahan deh jualannya gitu ya. Nah makanya kenapa manajemen bisnis, entrepreneurship sama dengan manajemen. Jadi hampir 80% dari orang-orang yang gagal dalam menjadi seorang entrepreneur adalah ketika dia buruk manajemennya. Oleh karena itu manajemen bisnis adalah yang utama harus dipelajari oleh seorang entrepreneur. Target kita siapa? Siapapun yang penting Anda adalah bidan. Ya, mau punya PMB mau tidak nggak masalah. Ketika Anda belum memiliki purpose yang kuat, passion yang kuat untuk membuka PMB, tapi saya senang membuka usaha kuliner Bu, passion Bu, properti dan lain sebagainya, it's okay. Yang penting Anda tetap menjadi seorang bidan yang bermanfaat, mencintai profesinya, dan Anda tidak bergantung kepada orang lain. Oke? Sampai jumpa di online training Midwifepreneur Pro Batch 2. Sampai jumpa di training online Midwifepreneur Pro Batch 2. Salam, saya Teni Nur Latifah HR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.